Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 3, pembelajaran 5. Hari ini Beni kedatangan tamu istimewa. Tamu itu adalah Bang Andi. Dia adalah saudara sepupu Beni yang berada di Jepang. Beberapa waktu yang lalu ayah menunjukkan surat dari Bang Andi. Bang Andi mengirimkan surat kepada ayah. Beni membacanya melalui komputer milik ayah. Mari membaca isi surat yang ditulis oleh Bang Andi. Hai Paman, apa kabar? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Melalui surat ini aku ingin memberi kabar bahwa pada tanggal 17 Agustus nanti aku akan pulang ke Indonesia. Aku tak sabar ingin bertemu keluarga di sana. Aku rindu suasana di Indonesia. Aku bersyukur kini teknologi semakin maju. Manfaatnya banyak sekali. Walaupun aku berada di Jepang, aku tetap bisa berkomunikasi dengan keluarga di Indonesia. Banyak cara yang aku gunakan untuk berkomunikasi. Kadang aku mengirim pesan singkat melalui ponsel. Jika ingin mendengar suara ibu atau ayah, aku menelpon mereka. Jika rindu ingin melihat kegiatan mereka secara langsung, aku menggunakan panggilan video. Kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Demikian informasi dariku. Sampaikan salamku untuk Bibi dan Beni. Katakan pada Beni kalau aku akan datang dan mengajaknya bermain. Terima kasih Paman, sampai jumpa. Setelah membaca surat dari Bang Andi, dapatkah kamu temukan manfaat dari perkembangan teknologi komunikasi? Diskusikan bersama teman, tuliskan hasil diskusimu. Manfaat teknologi komunikasi mempermudah komunikasi jarak jauh. Misalnya saja dengan pesan singkat melalui ponsel, menelepon, dan panggilan video. Setiap bacaan memiliki pesan atau informasi yang disampaikan. Pokok informasi adalah permasalahan utama yang terdapat dalam sebuah teks bacaan atau cerita. Dapatkah kamu temukan informasi dari surat di atas? Tuliskan informasi penting yang kamu temui dari surat yang telah dibaca. Nah, informasi yang pertama adalah teknologi komunikasi semakin maju. Kemudian yang kedua, banyak cara yang dapat digunakan untuk berkomunikasi. Informasi yang ketiga, komunikasi bisa melalui pesan singkat, menelepon, dan panggilan video. Dan informasi yang terakhir, kini jarak tak lagi masalah untuk melakukan komunikasi. Akhirnya Beni dapat bertemu dengan Bang Andi. Rupanya Bang Andi datang bersama temannya yang berasal dari Jepang. Namanya adalah Aito. Aito ingin mengenal macam-macam budaya di Indonesia. Bang Andi mengajak Beni menemani Aito mengunjungi pameran budaya Indonesia. Di pintu masuk, mereka menerima peta lokasi pameran. Setiap lokasi pameran ditandai dengan garis hijau pada kelilingnya. Garis hijau menunjukkan keliling lokasi pameran. Panggung pameran terletak di atas lantai keramik berbentuk persegi. Kotak-kotak persegi dapat membantu menghitung keliling suatu bangun. Amati peta lokasi pameran berikut. Nah, yang A ini adalah pameran budaya Jawa. Kemudian B, pameran budaya Sulawesi. C, ini adalah pameran budaya Sumatera. D, pameran budaya Kalimantan. E, pameran budaya Papua dan Maluku. Dan F adalah pameran budaya Bali, NTB, dan NTT. Pada gambar di samping, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Keliling bidang berwarna merah muda adalah 12 satuan panjang. Berdirilah pada lantai yang telah diberi tanda menggunakan tali oleh gurumu. Tali tersebut akan membentuk bangun datar. Tali yang membentuk bangun datar menunjukkan keliling dari bangun datar. Nah, sekarang coba hitunglah keliling dari berbagai bangun di bawah ini.
Nah, coba kita lihat yang pertama ya. Ingat, satu sisi persegi menunjukkan satu satuan panjang. Bangun yang pertama ini kelilingnya adalah 24 satuan panjang. Kemudian bangun yang kedua ini kelilingnya adalah 16 satuan panjang. Bangun yang ketiga, ada yang tahu berapa kelilingnya? Iya, 28 satuan panjang. 4. Keliling bangun tersebut adalah 32 satuan panjang. Kemudian yang kelima, mungkin ada yang masih bingung, coba kakak jelaskan ya. Kita hitung kelilingnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sisi luarnya ya yang kita hitung ada 8 satuan panjang. Kemudian yang keenam, kita coba lagi hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Berarti kelilingnya adalah 18 satuan panjang. Sudah paham ya? Sekarang yang nomor 7, keliling bangun di atas adalah 18 satuan panjang. Dan yang terakhir, coba kalian hitung sendiri ada berapa? Pintar, 54 satuan panjang. Itu kelilingnya ya. Penny menemani Bang Andi dan Aito mengamati bermacam-macam budaya Indonesia. Aito kagum dengan banyaknya kebudayaan di Indonesia, mulai dari tarian Jawa yang gemulai hingga pakaian adat yang megah dan indah. Nah, amati contoh ragam budaya Indonesia berikut. Indonesia adalah negara yang kaya. Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau. Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki adat dan kebiasaan berbeda. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Sila ketiga Pancasila menjadi landasan agar kita selalu hidup rukun. Semboyan bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda namun tetap satu. Semboyan ini kita temukan pada lambang negara Indonesia, burung Garuda. Indonesia memiliki bermacam budaya yang berbeda, namun semua saling menghargai. Walaupun memiliki perbedaan dalam kebiasaan sehari-hari, pertengkaran dapat dihindari jika kita mau saling memahami. Hal tersebut merupakan pengemalan sila ketiga dari Pancasila. Diskusikan makna Bhinneka Tunggal Ika bersama teman-teman. Nah, kata-kata Bhinneka Tunggal Ika juga terdapat pada lambang negara Republik Indonesia yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Carilah informasi melalui kegiatan wawancara mengenai macam-macam suku bangsa teman-temanmu. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Nah, misalkan saja 1 Lani, suku bangsa Minangkabau. Suku budaya khas daerah adalah sistem keturunan menganut garis ibu. Yang kedua, Udin, suku bangsa Sunda. Suku budaya khas daerah senjata tradisional khas yang disebut kujang. Kemudian yang ketiga, Siti, suku bangsa Jawa. Suku budaya khas daerah adalah kesenian wayang kulit. 4 Edo, suku bangsa Papua. Suku budaya khas daerah adalah patung asmat. Kemudian yang kelima, Dayu, suku bangsa Bali. Suku budaya khas daerahnya adalah tradisi mekotek atau menolak bala. Nah, carilah informasi mengenai suku dan budaya khas daerah tempat kamu berasal.
Apakah adat dan kebiasaan setiap daerah sama? Presentasikan hasil pengamatanmu kepada teman atau guru. Nah, untuk tugas ini, kalian bisa mengerjakannya sendiri dengan mencari tahu adat dan kebiasaan daerah kalian masing-masing. Untuk bisa mendapatkan informasi seperti ini, kalian bisa mencarinya di internet atau referensi buku di perpustakaan sekolah kalian. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.